Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang senam irama. Pengertian senam irama. Senam irama adalah gerakan bebas yang diiringi oleh suara musik. Atau senam irama, atau juga disebut dengan senam ritmik, ialah gerakan senam yang dilakukan dengan musik atau latihan bebas yang dilakukan dengan berirama. Senam ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa alat maupun tanpa alat. Senam ritmik merupakan salah satu cabang senam artistik di mana seorang atlet atau sekelompok atlet melakukan pertunjukan senam yang kental dengan nuansa akrobatik, balet, tari modern dengan atau tanpa alat bantuan. Sejarah senam irama. Senam irama diawali oleh gagasan Jean Georges tahun 1727 sampai tahun 1810, Francisco del Sart 1811 sampai 1871, dan Rudolf Bolt 1881 dan 1970. Ketiganya percaya akan keindahan dengan gerakan, kemudian semakin bertambahnya tahun, semakin dikembangkan oleh ilmuwan yang berbeda-beda. Kemudian gagasan tersebut dikembangkan oleh Peter Hammerling pada abad ke-19 dalam suatu sistem latihan yang disebut Swedish System atau sistem Swedia, dan gerakannya kemudian dipromosikan sebagai gimnastik estetis. Kemudian idenya dikembangkan lagi oleh Catherine Becher, pendiri Western Female Institute di Osio, Amerika Serikat pada tahun 1873. Dalam program latihan diciptakan Becher ini dikenal dengan istilah Grace Without Dancing. Pesenam perempuan berlatih dengan musik mulai dari gerakan sederhana menuju ke gerakan yang lebih kompleks. Pada tahun 1927, Heinrich Meadow mendirikan sekolah di Berlin dan menciptakan gagasan gimnastik modern yang memiliki perbedaan mendasar dengan gaya-gaya sebelumnya. Terus gerakan dasar senam irama. Yang pertama ialah langkah kaki. Langkah kaki ini dikelompokkan menjadi langkah biasa atau lupas. Langkah lupas ini biasanya dilakukan dengan berdiri tegak, kaki kiri dan kedua lengan di samping badan, melangkah kaki kanan dan jatuhkan pada tumit, dilanjutkan melangkah dengan kaki kiri secara bergantian. Pada gerakan melangkah biasa harus diperhatikan faktor-faktor seperti kaki mengeper pada sendi lutut, gerakan dilakukan secara rileks, dan gerakan disesuaikan dengan irama. Gunakan irama 2/4 DD atau 3/4 DD atau 4/4 DD. Diambil sikap tegak. Yang kedua yaitu langkah rapat. Langkah rapat ini biasanya dilakukan dengan sikap langkah jatuh pada tumit dengan ketentuan seperti gerakan kaki mengeper pada lutut dilakukan dengan rileks dan digerakkan disesuaikan dengan irama. Yang ke-C itu ada langkah keseimbangan atau balance pace. Berdiri dengan sikap tegak, hitungan 1 melangkah kaki kiri ke depan, hitungan kedua kaki kanan menyusul melangkah ke depan sebelum kaki kiri menapak, kaki kiri mundur diikuti dengan kaki kanan yang mundur merapat. Terus ada langkah depan, gallop place. Langkah depan ini cara melakukannya pertama diawali dengan posisi badan yang tegak. Terus pada aba-aba
Pertama, kaki kiri diletakkan di depan kaki kanan. Kemudian, melakukan gerakan menyilang di bagian belakang dengan langkah 2/4. Kemudian, kaki kanan dalam posisi tegak dilangkahkan ke depan, kemudian diikuti dengan langkah kaki kiri, lalu kanan lagi. Gerakan tersebut dilakukan secara bergantian. Langkah silang atau cruise pace. Nah, cara melakukan cruise pace ini diawali dengan posisi badan tegak berdiri. Pada aba-aba pertama, kaki kiri diletakkan ke depan dengan posisi menyilang, dan pada aba-aba kedua, kaki kanan melangkah ke arah samping kanan. Pada jenis langkah ini menggunakan ritme 2/4. Yang kedua, ada gerakan ayunan. Nah, gerakan ayunan ini yang pertama ada ayunan lengan ke depan. Cara melakukannya itu sikap permulaan berdiri tegak, melangkah, kedua lengan lurus ke depan. Hitungan pertama, ayun lengan kiri ke belakang diikuti dengan kedua lutut menyusul. Hitungan kedua, ayunkan kembali tangan kiri ke depan. Hitungan keempat, 3/4 sama dengan hitungan 1/2 hanya dilakukan dengan tangan kanan. Lakukan pembelajaran ini 6 kali 4 hitungan dengan irama 4/4. Ayunan yang selanjutnya, ayunan satu lengan ke samping. Ayunan satu lengan ke samping ini pertama diawali dengan sikap tegak. Kemudian ayunan ke kiri ke depan diikuti dengan lutut menyusul. Hitungan kedua, ayunkan kembali kiri ke depan. Langkah kanan melakukan gerakan seperti tangan kiri pada hitungan pertama dan kedua. Ayunan satu lengan ke samping sambil memindahkan berat badan. Caranya diawali dengan sikap tegak. Ayunkan kedua lengan ke samping kanan. Hitungan 1, ayunan tangan ke kiri, ayunan kedua lengan ke kanan ke kiri bersamaan dengan memindahkan berat ke kiri. Dari kedua lutut menyusul, ayunkan lengan kanan kembali ke kanan, ayunkan lengan kiri ke kanan bersama memindahkan kaki. Ayunan dua lengan ke belakang. Sikap permulaan berdiri, kaki kiri melangkah, kedua badan lurus ke depan. Hitungan ke-1, ayunan kedua lengan ke belakang. Hitungan kedua, ayunkan kembali ke depan. Hitungan ketiga sampai ke-4, putar kedua lengan melalui bawah di samping badan. Hitungan 5, 6, 7, 8, pembelajaran sama dengan pembelajaran 1, 2, 3, tetapi awalnya berlawanan. Komponen-komponen kesegaran jasmani yang terdapat dalam senam irama. Yang pertama itu ada kekuatan otot. Kekuatan otot itu sendiri yaitu kekuatan otot atau muscular strength merupakan komponen yang penting dalam menyelesaikan tugas-tugas fisik yang memerlukan pengarahan atau kekuatan tubuh. Melawan otot-otot yang kurang diberi pekerjaan atau kurang mendapatkan latihan cenderung lemah, kendor, dan kurang memiliki tenaga. Yang kedua adalah kelentukan. Kelentukan ialah derajat kemampuan gerak pada berbagai persendirian atau beberapa persendian, seperti gerakan melipat siku, melekat dengkul kaki. Kelentukan juga merupakan syarat untuk mengerahkan kekuatan dengan derajat kemungkinan gerak penuh secara efisien. Sebagai contoh, misalnya gerakan mengambil bola di tempat yang rendah. Daya tahan sering diberi batasan sebagai kemampuan. Daya tahan otot ialah daya tahan setempat pada otot yang bekerja untuk sesuai kegiatan. Daya tahan otot bergantung pada dua hal, yaitu kekuatan otot dan pengerahan suplai darah.
Daya tahan kardiovaskulari respiratory. Daya tahan ini menyangkut kemampuan tubuh untuk menggerakkan daerah yang mengandung O2 dan nutrisi ke jaringan tubuh yang aktif, serta menyangkut sisa-sisa metabolisme letak. Penggunaan ini semua berhubungan dengan kekuatan dan tonus jantung. Relaksasi. Komponen keempat daripada kesegaran jasmani adalah relaksasi. Komponen ini sebenarnya bersifat jasmania dan rohania. Secara jasmania, maka relaksasi adalah kemampuan melepaskan ketegangan yang berlebihan pada saraf otot. Ketegangan yang berlebihan pada saraf dan otot dapat disembuhkan dengan berolahraga atau berekreasi. Sekian penjelasannya. Terima kasih.